Episode 59, Kritis. William melihat sebuah berita tentang kecelakaan di salah satu media sosial. Korbannya ada 3 orang, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Salah satu perempuan tengah hamil besar. William hanya membaca judulnya, dan entah kenapa tiba-tiba perasaannya tidak enak. Kenapa jadi aneh-aneh pikiranku? Setelah itu, William keluar dari halaman tersebut dan beralih mencari nomor sang istri. Saat ini dia tengah istirahat dan akan menelpon istrinya seperti biasanya. Kehamilan Hanum yang sudah masuk masa-masa HPN membuatnya merasa tidak tenang dan ingin menjadi suami yang siaga. William berusaha bisa memperhatikan sang istri dan juga selalu memantau perkembangannya. Tadi pagi Hanum mengatakan jika dia akan pergi ke mall bersama Biksum untuk membeli perlengkapan bayi. Padahal beberapa waktu lalu Hanum sudah membeli beberapa perlengkapan bayi dengannya, tetapi kata istrinya itu masih kurang. Dia ingin membelikan beberapa baju lagi untuk calon putranya. Nomor Hanum tidak aktif. Dia mencoba menghubungi kembali, tetapi masih tidak aktif. Tiba-tiba pintu ruang kerjanya terbuka. Ryan masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. William hampir saja menegurnya jika dia tidak melihat raut wajah Ryan yang seperti akan menangis. Tuan, itu nyonya Hanum. Kenapa dengan istri saya? Kali ini wajah William juga ikut gusar. Apalagi melihat Ryan benar-benar menjatuhkan air matanya. Hanum kenapa? Bentak William pada asistennya ini. Ryan yang biasanya selalu bersikap disiplin dan sangat lancar berbicara, tiba-tiba menjadi tergagap seperti ini dianya dan bibi kecelakaan. Akhirnya setelah mengumpulkan keberanian, Ryan bisa mengatakannya, masih dengan napas tersengal dan keringat yang bercucuran. Apa? Kecelakaan? Sekarang di mana istriku? William langsung berjalan ke arah Ryan dan menarik kerah bajunya. Sudah dibawa ke rumah sakit Medical Center. Keadaan ketiganya sekarang kritis, Tuan. William langsung menghempaskan tubuh Ryan. Dia berlari keluar dari ruang kerjanya. Perasaannya berdebar tidak karuan, jantungnya berpacu cepat. William keluar dari dalam lift dan langsung berlari ke arah basement untuk mencari mobilnya. Ya Allah, tolong istri dan calon anak-anak hamba. Gumam William sambil menstarter mobilnya. Tangan dan kakinya terasa gemetar, tetapi dia harus tetap pergi saat ini juga untuk melihat bagaimana kondisi Hanum. Dengan kecepatan tinggi, William meluncur menuju rumah sakit Medical Center. Tentat, kenapa dia merasa jalanan sedikit langgan padahal waktu sudah memasuki istirahat. Yang jelas dia ingin segera tahu bagaimana kondisi istrinya. Setelah beberapa menit akhirnya William sampai di rumah sakit. Dia langsung keluar dari dalam mobil dan berlari menuju resepsionis. Kondisi rumah sakit nampak begitu ramai apalagi di ruangan IGD. Tetapi William tidak peduli. Dia langsung bertanya pada salah satu resepsionis, "Maaf, apa tadi ada korban kecelakaan yang baru saja masuk rumah sakit ini?" Ada 2 kecelakaan lintas baru saja masuk ke rumah sakit. Satunya ada 3 orang di dalam mobil dan semuanya kritis karena mobilnya menabrak pembatas jalan sampai berguling, dan kecelakaan satunya lagi ada 2 orang yaitu ayah dan anaknya menabrak pejalan kaki, tetapi kondisinya tidak terlalu parah. Mereka sudah dipindahkan ke ruang rawat. Yang kritis itu siapa saja, Sus? Kedua wanita, yang satunya hamil besar dan satunya laki-laki yang diduga sopirnya Dek. William tentu saja langsung merasa jika aliran darahnya berhenti, tetapi dia harus secepatnya tahu bagaimana kondisi istrinya. Dari kartu tanda pengenal, ada yang bernama Hanum Permata, Sumiati, dan Ari Wiguna. Kali ini William langsung yakin, jika itu adalah sang istri dan pembantu dan sopirnya. Apa Anda salah satu keluarganya? Tanya resepsionis tersebut. Saya suami salah satu korban. Baiklah, kalau begitu Anda bisa menunggu di depan IC, karena semua korban masih ada di sana. William mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Dia langsung berlari untuk mencari ruangan IC. Saat sampai di sana, salah satu dokter keluar dan William langsung menghampiri. "Dokter, saya salah satu suami korban. Bagaimana keadaan para korban?" "Kita kekurangan stok darah dan salah satu korban yang tengah hamil besar sekarang sudah mulai masuk ruang operasi karena akan diadakan operasi sesar. Bayi-bayi yang ada di dalam kandungan harus dikeluarkan karena berdasarkan pemeriksaan denyut jantung salah satu janin rendah. Begitupun dengan ibunya. Anda siapanya?"
Saya suaminya ibu hamil itu, Dok. Tolong selamatkan istri dan anak-anak saya. Tolong juga pembantu dan sopir saya. William menangis karena panik setengah mati. Kami akan berusaha sebaik mungkin, Tuan. Berarti kita akan segera melakukan tindakan operasi sesar setelah mendapatkan persetujuan dari Anda. Iya, Dok. Tolong selamatkan mereka semuanya, Dok. Di bintang-bintang, Atmaja dan Valeria datang ke rumah sakit setelah mendapatkan kabar kecelakaan yang dialami oleh Hanum, Biksum, dan juga sopirnya. Wanita itu melihat William sedang mondar-mandir di depan ruang operasi. Nah, bagaimana keadaan mereka? Tanya Valeria. William yang melihat ibunya datang langsung memeluk wanita paruh baya itu, menangis di bahu wanita yang sangat dia cintai itu. Keadaan mereka kritis, Ma. Hanum dan anak-anakku masih di dalam ruang operasi. Mohon doakan mereka agar baik-baik saja. Tenang, nah, istighfar, yakin jika mereka baik-baik saja. Kamu harus banyak berdoa. Valeria mengangkat tangannya dan merengkuh sang putra ke dalam pelukan. Membiarkan William menumpahkan air matanya, Valeria mengelus punggung sang putra dan tiba-tiba terdengar suara bayi dari dalam ruang operasi. William langsung menegakkan tubuh, dia menatap ibunya sambil menghapus air mata. Itu putraku, Ma. Putraku sudah lahir? Kemudian beberapa detik disusul tangisan kedua. Valeria tersenyum dan mengelus lengan William. Iya, Nak. Kamu harus tetap optimis jika Hanum dan putra-putramu baik-baik saja. Begitu juga dengan Biksum dan Ari. Kita harus banyak-banyak berdoa. William mengangguk, tiba-tiba dua orang perawat keluar membawa bayi di masing-masing gendongannya untuk dibersihkan. Dan seorang dokter juga keluar sambil melepaskan maskernya. Selamat Tuan, bayi-bayi Anda lahir dengan selamat. Istri Anda juga keadaannya sekarang sudah stabil. Hanya saja pasien masih belum sadarkan diri. Nanti kita akan pindahkan ke ruang perawatan. Sekarang bayi-bayinya sedang dibersihkan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih dokter. Atmaja menepuk bahu William, membuat sang putra langsung memeluknya. Papa lihat keadaan Biksum dan Ari, mereka masih kritis dan tadi membutuhkan banyak kantong darah. Ujar Atmaja. Iya Pak, mudah-mudahan mereka baik-baik saja. Hanum sudah dibawa ke ruang perawatan VIP kelas 1. Tetapi wanita yang baru saja bergelar sebagai ibu itu masih belum mau membuka matanya. William menatap sang istri dan menggenggam tangannya. Sayang, alhamdulillah kamu baik-baik saja. Putra-putra kita juga baik-baik saja. Sekarang tinggal menunggu kamu membuka mata, bisik William. Tiba-tiba jemari Hanum bergerak. William terkejut dan menatap wajah sang istri yang perlahan membuka matanya, bersambung.